yang membaca ayat suci Al-Quran ibaratnya, yang mengatakan kafir, mencela dukun, tapi mengambil alih peran dukun. Banyak kan? Banyak sekali. Ya kan? Artinya Jawa murtad, apa bedanya orang jual jamu dengan didoakan dan dukun? Kira-kira kan nggak ada bedanya itu. Ya kan? Sekarang solawatan apa ngundang artis seperti itu loh. Artinya solawatan ini sudah gebiarnya sudah kayak diskotik. Ngitung paweling kaki Sabtu palon pamono swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wisoko nusantara. Salam mulia Mbah. Salam mulia nggih maksudnya. Nyuwun sewu Mbah. Kemarin saya mendengar dari Mbah kata-kata yang baru saya dengar, yaitu murtad Jawanya. Pandangan orang pada umumnya itu kan murtad itu kan keluar dari ajaran agama yang dipeluknya. Nah, apa maksud dari murtad Jawanya itu Mbah? Yang kepengen saya tahu dari Mbah itu murtad Jawanya seperti apa? Ngaten nggih. Nggih Mbah. Oh, wilayah jati nuhune ajat-ajat luhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Salam mulia Mbah. Ini kata-kata yang baru, hajat-hajat leluhur Nusantara. Mohon maaf, tidaklah itu Hayam Wuruk, tidaklah itu Bung Karno, tidaklah Empu Barada, tidaklah itu Empu Sendok, ya. Nggih. Tidaklah itu Pak Harto, tidaklah itu Prabowo, tidaklah itu Pak Jokowi, kan belum pernah. Hajat-hajate leluhur Nusantara. Artinya ini kata yang semestinya dilakoni, namun selama ini yang menyampaikan saja itu tidak ada gitu loh, kecuali lantaran bibir saya. Nggih. Nah, ini otomatis kan hasil pangesti. Pangesti itu adalah berbeda dengan berdoa gitu loh. Nggih. Nah, nanti saya bikin konten tersendiri. Ngesti beda nih ngesti karo donga. Nggih. Nah, sekarang kalau ngaji ibaratnya tidaklah itu fatahiyat, sekarang kan tambah lagi itu. Setelah ada pemuda Ansor, terus ada lain-lain, sekarang ada kelompok muslimat fatahiyat apa itu? Ayat. Sing kerjane mau pengajian, nanti Nggih. terus bikin acara plesir-plesir loh. Ini nggak bisa dibohongi, kasus nyatanya seperti itu. Nggih. Jual seragam, nanti kornya ujung-ujungnya duit lah itu loh. Nggih. Ujung-ujungnya ya banyak pengeluaran mengabaikan kewajiban di rumah gitu. Nggih. Maksudnya bukan berarti saya mengkritisi, yang namanya ngaji itu juga ada saatnya. Bukan cara kasih kan sekarang ada istilah rutinan. Nggih. Siapa yang menyuruh rutinan? Nggak Siapa ada. coba? Ya kan? Nggih. Ya kalau saya mengatakan akal bulus kan nggak pas ya. Nggih. Ya kan, rutinan pengajian ini, rutinan pengajian ini. Lah siapa yang menyuruh rutinan? Ya kan, rutinan manusia itu kan cukup aktivitas kita. Nggih. Ya kan, di kala siang kita itu bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rizki Nggih. dan ridho lah secara kasar lah. Nggih. Tapi kalau dan buatlah rutinan, nggak ada itu. Nggih. Ya kan, saya akan merana lah sekarang banyaknya yang demikian itu. Ya banyak yang demikian, ini dari satu sisi. Kalau istilah Pak Harto itu ekstrim kanan. Nggih. Ekstrim kanan itu ya seperti Kartosuwiryo lah, mengubah negara Indonesia menjadi negara agama. Ini dari ronongan satu sisi. Di satu sisi karaoke Mbak Rate, Nggih. ya kan? Nggih. Di satu sisi mall. Ini Nggih. menggerogoti enggak? Menggerogoti Mbah. Membuat lalai apa enggak ini? Jelas membuat. Tatanan agung budaya adiluhung yang saya maksud di tanah Jawa ini terlalaikan apa enggak dengan adanya demikian? Jelas lalai Mbah. Ya kan, jelas lalai kan. Terus karaoke, terus ngidak bumine Gusti Allah kon bayar. Di mana-mana adalah tempat wisata, Nggih. desa wisata. Pepsodent sudah dipajak nggak? Pajak Mbah. Nah, tidur saja sekarang dipajak, Nggih. ya kan? Nggih. Nah, mati pun sekarang dipajak. Lah ini artinya saya mengatakan demikian sebelum merana kepada Jawa murtad atau orang Nusantara murtad atau mungkin Batak murtad, ya. Nggih. Ini saya
menalarkan dulu. Nggih. Yang demikian ini adalah di antara yang melalaikan. Lah kalau lalai otomatis sudah keluar. Murtad itu ya doraka kalau istilah Banyumas. Durhaka nggih. Doraka. Ya, Doraka. ibaratnya sudah nerak dengan karsaning sing gawe urip. Nggih. Ini menurut kacamata saya ya, artinya kalau dalam agama kan keluar dari agama yang dipeluk. Nggih. Apa bisa memeluk agama? Nah kan tanda tanya lagi gitu loh. Nggih. Artinya bahasa-bahasa yang hanya kelihatannya cantik, kelihatannya romantik, kelihatannya anti klinik gitu loh. Nggih. Tapi kasus nyatanya adalah demikian. Lalu dengan iming-iming ngomong-ngomong ngomong ya, artinya begini. Banyak apa enggak sekarang yang membaca ayat suci Al-Quran ibaratnya yang mengatakan kafir, mencela dukun, tapi mengambil alih peran dukun. Banyak kan? Banyak sekali. Ya kan? Artinya Jawa murtad apa bedanya orang jual jamu dengan didoakan dan dukun? Kira-kira kan nggak ada bedanya itu. Ya kan? Sekarang solawatan apa ngundang artis seperti itu loh. Artinya solawatan ini sudah gebiarnya sudah kayak diskotik. Ini kasus nyata, Mas. Nah, jadi saya akan mengatakan bahwa kategori Jawa murtad itu wong Jawa anak istilah itu ada istilah Jawa hilang Jawa nih. Tabiat peradaban gotong royong sekarang nyaris hilang nggak? Hilang. Hilang. Ya kan? Pak. Hilang. Kalau orang Jawa itu mesti mengenal gotong royong. Gotong royong itu terdiri menjadi apa? Sambatan. Orang bikin rumah namanya sambatan. Orang bikin dalan namanya kerigan. Orang butuh modal namanya liuran. Ini sudah nggak dikenal sama sekali. Ini yang dimaksud gotong royong itu ada 3 ya. 1 kerigan, sambatan, lalu kerigan liuran. Liuran itu ya umpamanya saya butuh modal loh untuk ini. Yaitu saya ada kambing 1, nanti kalau kamu itu mengembalikan kambing 1. Kan sudah nggak ada sama sekali sekarang. Mau dijual ya monggo, mau diternak ya monggo gitu loh. Tergantung kepada niatan yang butuh modal itu akan dijual ibaratnya untuk ngemplong tanah apa untuk apa itu terserah. Lah sekarang sudah nggak dikenal. Lah saya mengatakan Jawa murtad itu adalah Jawa yang sudah menghilangkan tabiat Jawanya. Orang Jawa mesti mengenali tata krama. Di mana tata krama mungkin kalau dalam bahasa agama itu akhlak ya. Akhlak lebih tinggi derajatnya daripada ilmu dan kekayaan. Artinya akhlakul karimah kalau yang bisa ngomong itu kedudukan akhlak ini lebih tinggi daripada ilmu dan adakah orang Saudi Arabia, orang Amerika yang melebihi sopannya daripada tatanan yang asli bumi Jawa ini? Sebab Jawa itu ada, mohon maaf, kromo andan, kromo matio, ya, kromo inggil. Mata saja itu ada meripat, di atasnya lagi ada netro, ya kan? Meripat ke bahasa kromo andahan lah. Terus netro, kuwi bahasa yang gak tinggi, Pak Camat netrani pun. Lah kalau kelas raja atau presiden itu semestinya sucani pun Bapak Prabowo. Kan udah beda sekali, ya kan? Mangan be, mangan. Mangan itu kucing. Nggak pernah ke mangan di situ, itu aslinya nggak ada. Aslinya kucing mangan. Ya kan? Kalau di atasnya lagi, di atasnya kucing itu namanya menungsa. Wis maem disit, maem loh. Di atasnya lagi maem nedoke sama juga lah. Di atasnya lagi itu dahar. Di atasnya lagi adalah bugo. Kan sudah sendiri-sendiri. Bugo itu ya nun sewu, Doro Kanjeng itu bupati. Saweg bugo kan nyekek lah cara makan. Ini sudah tata kramanya udah luar biasa. Ya superlatif degree-nya atau tingkat perbandingannya sudah jauh dengan taruhlah bahasa Arab, mungkin tata krama Arab, mungkin Amerika mungkin nggak ada lah. Ini sudah dikibatkan. Nah, adakah yang mau seperti ini? Dan saya meyakini Mas Budi, Jawa murtad yang termasuk itu, ya Nusantara murtad yang termaksud dalam saya itu arep wong sugih, arep wong pinter. Walaupun itu orang kaya, orang pandai, orang digaya, ya orang kuasa. Ini tidak ada gunanya sama sekali manakala tidak memahami hajat-hajatnya leluhur Nusantara.
hajat-hajat leluhur Nusantara termasuk adalah ending akhir memunculkan tatanan zaman adil atau membentuk Nusantara ini menjadi mercusuar dunia atau suri toladan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Nggih. Nah inilah hajatnya leluhur Nusantara dengan topik besarnya adalah munculnya Ratu Adil. Nggih. Otomatis di situ berbudi pakarti yang luhur, berbudi bawa leksono atau budaya adiluhung. Adi itu sudah lebih, luhung itu tinggi, artinya budaya yang lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Nah sekarang rata-rata tahunya itu kaya miskin, sorga neraka, Nggih. pinter bodoh, ya kan? Nggih. Lah mentok sudah, kalau sudah pemahaman ini loh, Jawa itu apa? Kalau tanya Jawa, janganlah engkau bercerita surga dan neraka manakala kamu tidak tahu dirimu. Artinya tahu diri adalah penyempurnaan pada perilaku. Tahu diri adalah sejatinya budi itu adalah apa? Budi hanya nama dari manusia, tidak rubahnya reza. Nggih. Kan hanya untuk membedakan, oh itu budi, itu reza. Tapi sejatinya budi adalah manusia. Nggih. Iya kan? Nggih. Lah artinya manusia itu mesti beri kemanusiaan. Lah tatkala ini terlalaikan, yang namanya manusia yang bisa membedakan manusia dan binatang itu, kalau manusia itu tahu tata krama, kalau binatang itu enggak. Yang namanya cempe dari dulu ya mek. Nggih. Ya, kalau sudah gede namanya kambing, mbek. Nggih. Ya kan? Nggih. Kera ya dari dulu seperti itu, ayam dari dulu seperti itu. Tapi kalau manusia itu adalah ada tata kramanya lah. Inilah yang dikibatkan sehingga saya mengatakan di sini Jawa murtad ialah orang pinter, orang kaya, orang apapun yang tidak melaju kepada hajat-hajat leluhur Nusantara itu adalah Jawa murtad. Nggak ada gunanya sama sekali. Umpamanya kekayaan 1.000 triliun, nggak ada gunanya kalau nggak berjalan pada berpihak kepada menuntaskan hajatnya leluhur Nusantara. Nggih. Ya kan, orang pandai umpamanya seperti Tabe-tabe Salamul ya almarhum Habibie, Nggih. ya kan? Tapi kalau nggak tahu hajatnya leluhur Nusantara untuk apa gitu loh. Nggih. Bikin ngeres, tahunya kaya miskin kan bikin mall, ya kan? Berbeda dengan orang kaya dulu. Orang kaya dulu di sini itu ada ya, di Cilacap. Nggih. Namanya Susilo Sudarman yang dulu dari masa Orde Baru, Menko Polkam. Kalau cuma mau mendirikan mall di Kecamatan Sampang, itu saking mudahnya. Mengapa dia nggak mau? Karena tahu akibat. Ngerebut tanganing wong cilik. Nggih. Lah sekarang kan banyak OKB. OKB ya orang kaya baru lah. Nggih. Orang kaya baru itu, ya mbuh dadi rentenir. Rentenir tahu rentenir kan riba lah. Nggih. Ya kan? Walaupun sudah kiai sering bercerita bahwa riba itu menjadi musuh Allah dan Rasul, tetap ya riba saja. Ya. Karena apa? Takut miskin, ya kan? Lah, inilah yang menyebabkan tatanan itu makin rusak, tatanan itu makin tidak ngepasi dengan laju yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Artinya Allah harus restu kepada ridho kepada umatnya dalam hidup di muka bumi, lalu umat itu harus rela menerima perintah atau pergerakan dari Tuhan. Kita itu digerakkan ya Nggih. oleh Tuhan. Nah sekarang sudah nggak mengenal itu, Allah ridho, manusia pun ridho gitu. Sudah nggak mengenal itu. Tahunya ya seperti itu, negara maju, makan gratis. Sudah digratisi belum? Belum, Makan siang, belum kan? belum. Nah yang sudah digratisi katanya ada yang keluar jadi pegawai karena bayarannya lambat. Lah ini kan nggak mutu sama sekali menurut saya. Nggih. Nah jadi intinya seperti itu Mas Budi. Jawa murtad yang saya maksud ya orang kaya, orang pinter, termasuk orang bodoh, siapapun warga negara Indonesia, seperti apapun keadaannya semestinya melaju kepada dharma yang wajib, menuntaskan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Apabila tidak, ya itu sudah ya Jawa murtad, Nusantara murtad. Nah, saya rasa demikian. Begini Mbak, konsep konsep Brian Nurip itu juga kan saya dengar atau terlontar dari Mbak E. Ya mungkin apa namanya, karena kita sudah keluar dari garis dalam nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara, sehingga keadaan kita baik itu di lingkup masyarakat terkecil maupun di lingkup kenegarawanan itu kan sering terjadi blunder Mbak. Terus bagaimana solusi dari Mbak agar apa namanya
eh, masyarakat itu memposisikan dirinya dalam real nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara tersebut, Mbah? Begini Mas, kalau istilah sekarang itu, kalau dulu empu ora kalah nang wesi. Nggih. Tapi sekarang itu empu kalah nang wesi. Ulama kalah nang murid. Sehingga timbulnya ulama rebutan murid. Guru kalah nang murid. Karena apa? Banyaknya murid itu kan sekarang ditarget. Nggih. Iya kan? Nah, yang saya maksud empu kalah nang wesi itu, Indonesia sekarang sudah tidak punya empu. Tidak punya penasehat yang menjadi laku lajering garis-garis besar haluan spiritual Nusantara akan melaju kemana itu nggak ada. Nggih. Padahal zaman kahuripan ada lampu barada, Ada, ya nggih. kan? Zaman Mataram kemarin itu ya Ki Ageng Giring lah taruhlah, Nggih. ya kan? Nggih. Pemanakan dan sebagainya. Nggih. Waktu Pak Harto, Romo Sudiat, Prawiro Kusumo. Lah Nggih. sekarang sudah kehilangan. Namanya empu sudah kalah nang besi. Mbok bocah dolan, asal bisa ceramah, muridnya banyak, jamaahnya banyak, tarik ke sana. Wah, kira-kira gimana itu? Nggih, kurang- Sekarang saya terang-terangan, para gus-gus itu, saya nggak mengatakan satu sisi, umpamanya Gus Idam, umpama ini kan, nggak bisa saya itu umpama Gus Idam. Kira-kira Gus Idam ini bisa mengubah keadaan nggak? Kira-kira masuk ke istana apa gunanya ini? Jadi hanya kebutuhan sofos menurut saya. Sofos pemimpin negaranya, sofos ulamanya, bangga banget. Nah kalau sudah tahu pakem, saya yakin, Brahmana sekarang malu naik, oh, mohon maaf ya, Robicon apa itu, Nggih. ya kan? Nggih. Lalu mohon maaf lagi, naik Alphard, malu. Karena apa? Al-Hayu minal iman. Brahmana nggak ada yang nggak ada yang menonjol-nonjolkan, walaupun punya mungkin hanya sekedar punya. Karena apa? Di situ ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun kalau mau kaya itu dulu Romo Sudiat Prawiro Kusumo. Nggih. Tapi nyatanya nggak punya apa-apa, apalagi punya mall. Nggih. Sampai sekarang keturunannya juga bingung. Ya biar cari sendiri, karena mencari jati diri adalah makalah. Inilah saya mengatakan untuk saat ini Mas Hudi itu Nggih. agar masyarakat terpacu untuk ke arah situ, saya meyakini tidak bisa. Karena tidak ada yang ingar sosung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi anda nyaris tidak ada sama sekali. Sudah saya katakan ya, ulama rebutan jamaah, ya kan? Nggih. Wah, sistem penonton gendong sekarang itu banyak banget. Sama juga lah kayak artis penonton gendong. Loh, besok berangkat ya, tolong carikan penonton nih. Tak kasih uang 1 juta. Terserahlah kamu mau cari. Ini ada 3 truk kan, keseneng kan, juta kan? Iya. Wah, nanti nonton itu. Ini ada 3 truk operasional, tambah dong 1 truk kan 1 juta, 3 juta dong. Oke lah. Nanti sumber dananya dari apa? Masyarakat. Nggih. Iya kan? Sekarang masyarakat sudah ngenes dengan tarikan agama, tarikan negara, pajak saja udah naik ya. Iya. Agamanya narik nggak sekarang? Ya narik, Mbah. Ada 10 tempat ibadat. 10 tempat ibadat itu kalau hari-hari besar narik semua. Nggih. Iya kan? Iya. Lah ini fakta berbicara. Makanya orang Jawa nggak mau nih bikin tempat ibadat, sudah perawatannya mahal, lalu nanti rebutan jamaah, lomba pinter ceramah maksudnya loh, bukan pinter yang bukan pinter hikmah, tapi pinter ceramah. Ini kasunyatan maksudnya. Jadi intinya kalau mau saya memberikan rujukan, bukan nasihat atau himbauan, saya juga nggak berani. Karena orang ngajak kan harus fair dong. Nggih. Ya, saya ngajak ke Purwokerto harus siap bensin, Nggih. siap makan. Kalau saya memberikan rujukan seyogianya berpedoman kepada budaya asli luhur Nusantara, yaitu tahu jati diri. Nggih. Artinya di situ loro-lorona tunggal, ya. Lorona tunggal, Allah yo ingsun, ya kan? Ingsun yo utusaning Allah. Ya, yang dimaksud utusan Allah itu kita semua itu digerakkan setiap hari itu adalah untuk melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa atau yang dikehendaki oleh Tuhan, gitu aja lah. Ya kalau Tuhan perintah buat apa kan? Tapi yang dikehendaki oleh Tuhan kamu turun ke bumi adalah seperti ini. Ngepaske marang garis titis pepesine ngurip, yaitu membaca layang kalimat sada. Anane layang kalimat sada itu ya beja cilaka, ya beja cilaka, rezeki, pati,
suami apa istri lah. Ini harus bisa ngepaske. Nggih. Lah untuk apa? Darmaning wajib. Bojo pun niate darmaning wajib, bukan ibadah. Nggih. Jangan mengubah, mohon maaf ya. Nggih. Saya menyampaikan, sekarang kan bahasa darmaning wajib atau berdharma atau nglakoni kewajiban yang urip digubah menjadi kata ibadah. Kotone kok yo. Tapi ibadah yang mubah sekarang itu banyak banget. Nggih. Ngamal yang batal banyak banget sekarang. Karena apa? Lo di pelapuk kita. Yang namanya mohon maaf, sekolah dibangun tingkat, ya narik dari masyarakat, ya kan? Sekolahnya habis dari sekolah juga bingung lulusannya, ya kan? Sementara di satu sisi gelandangan di tepi jalan taruhlah masih banyak banget tuna tanah, tuna rumah yang perlu tuntunan, perlu arahan, perlu ya bimbingan dan sebagainya. Ini masih banyak banget dah. Tidak mau tahu. Manakala sekarang ada program sekolah gratis ya. Nggih. Nyatanya gratis nggak? Tidak, Mbah. Sampai sekarang kan. Nggih. Artinya konyol. Apakah menteri tidak tahu? Apakah lurah tidak tahu? Semua itu tahu. Tapi tidak bisa mengatasi. Karena apa? Kehilangan empu sekarang. Tanah Jawa ini sudah kehilangan empu. Kembali lagi kiblat yang memberikan Ingarso Sung Tulodo, Madya Mangun Karso, Tuturian dari takut dikatakan orang tidak baik. Nggih. Nah kalau sudah takut dikatakan orang tidak baik kan adanya ingin dipuji. Takut dicela. Kira-kira begitu. Nggih. Ya kan? Nggih. Nah kalau asli kalau kita sudah paham ojo gumunan, ojo ketunan, ya kan? Nggih. Ojo kagetan. Kan seperti itu lah. Nggih. Kalau kaget nanti coba sekarang nanti mohon maaf satu saat ada umpamanya ada nama yang sudah besar sekali tahu-tahu jatuh. Nggih. Kaget kayak stres, ya kan? Nggih. Stres bisa jadi stroke gitu loh. Kan repot lah. Inilah yang saya katakan bahwa Jawa murtad itu ya tidaklah itu lurahnya, tidaklah itu bupatinya, tidaklah itu gubernur, presiden, tidaklah itu kiainya, manakala tidak tahu darmaning wajib, tidak tahu dalam melakoni hajat-hajat leluhur Nusantara yang termaksud adalah kalau dalam bahasa kegaiban saya sejahtera bersama sesuai ukurannya, tidak mengarah ke situ. Intinya hanya berlomba-lomba nama baik lah. Nggih. Intinya hanya senang dipuji-puji, enggak dicela-cela kan seperti itu. Lah kalau saya dipuji biasa, dicela juga biasa saja lah intinya kan. Nggih. Yang penting nanti kasunyatan yang menjawab. Walaupun saya ibaratnya tidak melakoni sarengat yang seperti itu, tapi berapa orang yang ya bisa ditanyakan. Nggih. Orangnya juga sering ketemu dengan jenengan. Nggih. Saya mengentaskan orang tuna tanah sudah pernah apa belum? Kan saya sudah Nggih. pernah, ya kan? Pernah. Tak kasih tanah cuma-cuma, Nggih. lalu tak mereka kan seperti itu. Nggih. Artinya memang pendiskusian kasunyatan nanti yang akan menjawab daripada lambenan dermimil, ya. Nggih. Semakin banyak tempat ibadat itu kan semakin bising sekarang kalau saya ngomong. Nggih. Tempat ibadat loh ya. Nggih. Saya nggak mengatakan masjid, Nggih. saya nggak mengatakan gereja. Semakin banyak tempat ibadat itu menurut saya semakin bising. Ibadahnya itu hanya taruhlah ibadah sarengat saja. Ya ada sarengat saja ya. Seremonial. Pengalembono seremonial, Nggih. tidak kepada aktualitas gitu loh. Nggih. Tapi hanya seremonial, pendak-pendak tarikan. Nanti kalau mohon maaf siang ya siang bolong panas tetap ya bising kan. Nah tarikannya sudah bikin pusing ya. Nggih. Lalu suasananya bikin bising. Bising. Lah sekarang kemarin saya baru di Suku Samin. Di sana nggak ada tempat ibadat, nggak ada. Tapi orangnya beribadat semua. Lah ini artinya saya nggak benci ya. Namun kalau sila sekarang saya punya hak untuk menyampaikan kasunyatan Nggih. atau mengkritik. Jadi Nggih. jangan ada ketersinggungan. Saya Nggih. dikritik juga nggak masalah. Ini kasunyatan di mana sebuah perkampungan atau desa atau apa makin banyak tempat ibadat itu makin bising. Ini kasunyatan Mas Budi. Jadi intinya saya menyampaikan bahwa Jawa murtad itu yang sudah tidak tahu dengan hajat leluhur Nusantara, percuma engkau kaya, Nggih. ya percuma engkau pintar, ya Nggih. percuma engkau dikdaya manakala tidak nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara. Ya kalau saya malah malu. Nggih. Wong-wong urip terima dilomboni dadi lurah ibaratnya sudah seneng banget, ya kan? Nggih. Orang hidup hanya dibohongi lah, cara kayak perasaannya dibohongi, punya supermarket udah seneng banget gitu kan. Menurut saya malu lah mengabaikan dengan hajat leluhur Nusantara. Tabeta belum salama orang ngertine kaki dini munang kalang gembor-gembor atas kekeliruan hidup di muka bumi. Jadi intinya siapa yang tidak paham, tidak melakoni hajat-hajat leluhur Nusantara, niscaya itu adalah Jawa murtad atau Nusantara murtad. Saya rasa demikian.
Nggih, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Sangat gamblang sekali penjelasan dari panjenengan, Mbah. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Sanur Bali